Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahmawati, SPDI. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 6 Jember, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 BIT 1 di Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember. Pada hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi pengelolaan zakat. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sebelum memulai pelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pelajaran kita hari ini dimudahkan oleh Allah dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ketua kelasnya mohon pimpin berdoa. Persiapan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillah.
memanggil tolong angkat tangan ya. Muhammad Arfan Maulana. Hadir, Bu. Muhammad Ali. Hadir. Muhammad Daniel Reza. Hadir. Muhammad Mahbubin. Hadir. Wahyu Agustin Organik ada? Berarti yang tidak masuk sama Muhammad Abdul Ghafur ya? Ya. Enggak masuk. Sakit. Semoga Mas Ghafur bisa segera bisa kembali ya. Semoga bisa masuk dan berkumpul dengan kita lagi. Amin. Bunda lihat kelasnya sudah bersih. Siapa yang pikir hari ini? Ya bagus. Jadi setiap hari dibersihkan kelasnya ya, gak kelihatan bahaya. Jadi kalian belajar juga enak ya. Anak-anak, untuk menambah semangat kita pagi ini, mari Indah kasih sebuah permainan kecil untuk menambah konsentrasi kita. Kalau Bu Indah bilang semut, kalian jawabnya kecil ya. Kalau Bu Indah bilang gajah, kalian jawabnya besar. Gitu ya? Paham? Oke ya? Kita mulai ya. Semut kecil. Gajah semut kecil. Semut kecil. Gajah anak-anak, kita kemarin belajar apa? Masih ingat? Apa? Haji ya? Coba Ziki. Haji itu apa Ziki? Masih ingat? Masih ingat Bu, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Bagus Ziki, masih ingat. Tepuk tangan untuk Ziki anak-anak. Selanjutnya untuk hari ini materi kita hari ini adalah tentang zakat. Apa ada yang tahu zakat itu apa? Apa zakat? Zakat itu adalah harta yang wajib dikeluarkan. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat di foto ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang kita harapkan kita capai pada hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini kita bisa melaksanakan ibadah zakat dengan benar. Seperti itu. Nah, materi zakat ini adalah materi yang sangat esensial atau materi yang sangat penting. Hal ini karena zakat itu termasuk rukun Islam yang ketiga ya. Juga manfaat dari kita mempelajari zakat ini sangat banyak ya. Seperti itu. Jadi mempelajari zakat ini sangat penting untuk kehidupan kita nanti. Apalagi kalian yang bapak-bapak nanti ya pastinya akan punya istri dan akan menanggung zakat keluarganya nanti. Maka ini akan sangat penting untuk kita belajar. Oke. Anak-anak, untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini, ya jalannya pembelajaran kita hari ini sama seperti minggu kemarin. Kita akan menggunakan yang namanya model pembelajaran problem listening. Yang pertama kita akan melihat video. Bunda akan menayangkan video tentang sebuah masalah. Kemudian kalian akan membuat kelompok, kemudian berdiskusi tentang masalah tersebut dan mencari solusi terbaik terhadap masalah tersebut. Dan juga setelah itu kalian akan mempresentasikannya ke depan. Setelah itu kalian akan Bunda ajak untuk mendemonstrasikan gimana sih caranya kalau berzakat ya. Nah setelah itu baru kita presentasikan, ditanggapi dan juga ada tanya jawab nanti ya.
Anak-anak, Bu Indah mau mengecek kemampuan awal kalian. Jadi silahkan link yang sudah Bu Indah kirim di grup itu silahkan kalian akses ya. Kelas poin HPP silahkan kalian akses, itu kode kelasnya 84733 ya. Silahkan diisi. Silakan. Sebagai kegiatan inti kita, yang pertama Bunda akan menampilkan sebuah video yang harus kalian amati. Ini adalah sebuah permasalahan yang perlu kalian jadikan solusinya nanti, yang akan kalian kaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Oke ya, silakan diamati. Di Karawang, kemiskinan memaksa seorang nenek beserta anak dan cucunya harus tinggal di sebuah gubuk beratap terpal. Bahkan nenek buruh cuci ini sering meminum air selokan karena tidak mampu membeli air bersih. Di rumah berukuran 3 x 4 meter, Mak Endeng, nenek berusia 70 tahun warga Rawabada Karawang tinggal bersama 2 anak dan 2 cucunya. Rumah yang lebih tepat disebut gubuk beralaskan tanah ini hanya berdinding dan beratapkan terpal seadanya yang dipenuhi lubang. Kucuran keringat di kala terik matahari ketika berada di dalam gubuk sudah biasa ia rasakan. Di dalam gubuk ini hanya terdapat satu ruangan yang digunakan untuk semua aktivitas, sehingga tidak nyaman untuk beristirahat. Untuk keperluan minum, memasak, dan mandi, ia kerap meminta kepada tetangga. Namun akibat tidak mampu membeli air bersih, tidak jarang keluarga Mak Endeng menggunakan air selokan untuk berbagai keperluan. Akibatnya keluarga Mak Endeng sering mengalami pusing, sesak, dan gatal-gatal. Mak Endeng beserta 2 anak dan 2 cucunya sudah tinggal di gubuk tersebut selama 4 bulan terakhir. Gubuk yang berdiri di atas kebun milik Sanif ia sewa seharga Rp500.000 per tahun. Ia memilih tinggal di gubuk ini setelah tidak bisa membayar rumah kontrakan. Untuk bertahan hidup, sehari-hari Mak Endeng bekerja sebagai kuli cuci. Penghasilan yang tidak seberapa harus ia sisihkan untuk biaya berobat cucunya yang menderita sakit. Ya nyewa, setahun, setahun gope. Tanahnya doang. Iya, ngontrak. Terus sehari-hari Bu kerja apa Bu? Kuli nyuci. Berapa biasa Ya penghasilan? paling 20 dapatnya, beliin beras liter, buat jajan cucu. Tuh yang 2 tuh yang kecil sama yang tiduran. Udah gitu, beliin beras aja. Hingga kini keluarga Mak Endeng tidak tersentuh bantuan pemerintah. Kartu BPJS, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Sejahtera pun tak pernah ia miliki. Ia berharap pemerintah dan para dermawan mau mengulurkan tangan untuk meringankan beban hidupnya. Iman Budiman melaporkan untuk NET. Baik anak-anak, setelah melihat video tadi, bagaimana tanggapan kalian? Sedih ya melihat orang-orang yang seperti itu ya? Sedih. Kasihan ya. Coba ada perwakilan dari kalian yang menanggapi video tersebut? Oke, Mbak Rahman, silakan. Menurut literatur yang saya baca, kemiskinan dapat mengakibatkan tindakan-tindakan kriminal dan dapat memicu adanya pesugihan. Ya, bagus sekali tanggapannya Mbak Rahman. Tepuk tangan untuk Mbak Rahman. Tanggapan Mbak Rahman ini sangat bagus. Memang kalau yang namanya kemiskinan jika terus dibiarkan bisa akan
mengakibatkan banyak hal. Apa tadi Mbak Rama? Juga memicu tindakan-tindakan kriminal dan juga pesugihan ya. Makanya kebanyakan kenapa orang katanya Nabi fakir itu akan mendekatkan kita kepada kekufuran. Makanya kita jangan miskin ya, kerja keras biar nanti tuanya enak ya. Baik anak-anak, untuk melanjutkan pembelajaran kita, untuk sekarang Bunda akan meminta kalian maju ke depan untuk mengambil nomor kelompok ya. Jadi nanti yang dapat nomor 1 akan berkumpul dengan yang mendapatkan angka 1 juga, yang 2 juga akan berkumpul dengan kelompok 2, yang 3 juga akan berkumpul dengan kelompok 3. Itu ya, silakan maju dari yang sini dulu ya nak ya. Berkumpul dengan kelompok 1, yang 2 silakan berkumpul dengan kelompok 2, yang 3 silakan berkumpul dengan kelompok 3. Silakan. Agar diskusi kalian lebih terarah, Bunda akan memberikan LKPD untuk kalian ya. Jadi LKPD ini silakan di situ sudah ada petunjuknya, silakan kalian isi sesuai dengan petunjuknya. Diskusikan sesuai dengan petunjuknya, oke? Silakan. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok. Pertanyaan-pertanyaan itu, ayo kita simak video pembelajaran ini ya. Oke, silakan. Setiap manusia ingin tercukupi semua kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, hingga kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta rekreasi. Namun kenyataannya, sebagian orang belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial di masyarakat, yakni dengan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Kesadaran mengeluarkan zakat hendaknya ditanamkan pada setiap orang beriman untuk mengatasi permasalahan di atas. Infak artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki dalam rangka ibadah kepada Allah. Sementara sedekah artinya memberikan sesuatu, baik berupa materi maupun non-materi.
Adapun zakat merupakan bagian dari syariat yang terkait dengan harta. Zakat termasuk model pembelanjaan harta untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Banyak sekali manfaat dan kemaslahatan umat yang dapat diambil dari zakat. Kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan kebutuhan lain dapat diatasi melalui pemberdayaan harta zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar berbahasa Arab yakni zaka, yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya. Secara lahiriah, ketika berzakat harta akan berkurang. Namun dalam pandangan Allah, tentulah tidak demikian, karena dengan berzakat akan membawa keberkahan dan pahala yang bertambah. Dengan zakat pula akan menciptakan pertumbuhan material dan spiritual untuk orang-orang yang berhak menerimanya, serta akan mengembangkan jiwa dan kekayaan bagi orang-orang yang diwajibkan untuk berzakat. Oke anak-anak, setelah melihat video tadi pastinya kalian sudah paham apa sih yang dimaksud zakat. Apa zakat terakhir? Bagus. Ya, kalau zakat dibagi menjadi berapa? Zakat itu dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat yang kalau dibayarkan ketika waktu Idul Fitri itu zakat apa? Kalau zakat yang dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab, bagus, sudahlah. Baik anak-anak, siapa yang tahu dalil perintah zakat di Al-Quran itu ada di surat berapa? Saya, Bu. Surat yang menjelaskan tentang zakat ada di ayat 103 surat Al-Taubah. Oke, silakan langsung dibaca saja Mbak Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman. Sudah. Baik anak-anak, untuk selanjutnya langkah pembelajaran kita, kegiatan pembelajaran kita adalah membuat laporan diskusi. Jadi kalian silahkan membuat apa saja yang sudah kalian diskusikan, dituangkan di LKPD itu untuk kalian presentasikan nanti. Oke? Oke, silahkan dikerjakan. Hasil diskusi kalian ke depan. Silakan. Dimulai dari kelompok ini saja dulu. Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan
dan bekal untuk mendapatkan pekerjaan layak. 3. Naiknya kriminalitas. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kemiskinan dengan menjadikan zakat sebagai salah satu solusinya. Zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Bagus sekali presentasinya untuk kelompok 2, solusinya juga sangat bagus. Sekarang anak-anak, kelompok yang lain juga sudah sangat bagus dalam mempresentasikan hasil karyanya. Sekarang adalah sesi tanya jawab ya. Jadi Bu Indah, sesuai dengan kesepakatan di awal, kalian setiap kelompok harus mengajukan pertanyaan terhadap kelompok lain dan ditanggapi oleh kelompok yang ditanyakan. Oke? Oke. Ya. Kami dari kelompok 3 memiliki pertanyaan, bolehkah berzakat dengan uang haram? Terima kasih. Oke. Baik anak-anak, itu kelompok 3 mengajukan pertanyaan, bolehkah zakat menggunakan uang haram? Katanya Rek. Ada kelompok yang mau menjawab? Oh, kelompok 2. Silakan dijawab. Matikan. Harta wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya. Harta haram tidak menjadi objek wajib zakat. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut. Sudah. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Suami adalah orang yang wajib menanggung zakat istrinya. Bagaimana jika suaminya orang miskin, sedangkan istrinya orang kaya? Apakah si istri tetap wajib membayar zakat? Kami dari kelompok 1 ingin menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Jadi kalau menurut kami, jika suami ini miskin, maka si istri tidak wajib membayar zakat, tetapi disunahkan untuk membayarnya. Oke, bagus untuk kelompok 1. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1, Rek. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Jika dalam satu desa tidak terdapat satupun orang yang miskin, maka bagaimana penyaluran zakatnya? Oke. Kami kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Jika dalam satu desa tidak ada yang miskin, dapat disalurkan di desa yang lebih membutuhkan agar lebih bermanfaat. Oh iya betul anak-anak. Iya betul. Jadi kalau dalam satu desa itu tidak ada yang miskin, maka penyaluran zakatnya dialihkan kepada desa yang lain yang jauh lebih membutuhkan agar lebih bermanfaat. Oke anak-anak, untuk selanjutnya ayo kita praktekkan pelaksanaan cara membayar zakat fitrah ya. Oke, silakan kalian amanah maju satu-satu. Nanti ada salah satu teman kalian yang akan menjadi amilnya, oke? Terus Ada persoalan apa? Saya mau membayar zakat, Pak. Oke, keluarkan uangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alaka laka tahura. amin ya Rabb. Oke anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya Bu Indah mau ngetes nih kemampuan kalian. Kalian kan sudah belajar, sekarang akan Bu Indah tes di mana sih kalian bisa apa tidak terhadap materi kita ini. Jadi nanti kalian akan maju ke depan secara bergantian untuk mengisi soal yang sudah Bu Indah berikan. Oke ya. Nilai kelompok ini nilai kelompok. Nah, jadi kalau kelompoknya itu banyak yang betul, berarti kelompok tersebut yang akan mendapatkan nilai tertinggi. Paham ya? Oke, nah, silakan dimulai. Silakan perwakilan kelompok maju satu-satu. Siapa yang cepat paling cepat dia yang akan mendapatkan bonus poinnya. Silakan.
Bu Indah koreksi semuanya, ternyata kelompok yang mendapatkan poin terbanyak anak-anak. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, mari kita membuat kesimpulan terlebih dahulu ya. Kita belajar apa saja hari ini anak-anak? Saya kasih contoh. Nah, orang yang mendapatkan diperbolehkan menerima zakat itu ada 8 orang ya. Siapa di rumah? Siapa saja? Mulai Ibnu Sabil, Samila, apalagi Mu'alla, terus Gorim, ya. Oke anak-anak, kita sudah menyimpulkan, sudah saatnya kita tidak mau menilai atau mengevaluasi hasil belajar kita hari ini. Winda sudah mengirimkan link tugasnya kepada kalian di grup kelas. Silakan diakses dan dikerjakan sekarang. Oke, silakan dikerjakan. Semoga nilai dari evaluasi kalian bagus semua ya. Nanti kalau seumpama di bawah rata-rata akan Winda berikan tugas tambahan. Sekarang Bu Indah mau kalian merefleksikan atau memberikan tanggapan terhadap pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya Bu. Saya menyukai metode pembelajaran ini karena kita lebih mudah mengaitkannya dalam kehidupan nyata dan pembelajaran ini juga sangat bermakna. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Indah mau mengingatkan bahwa di rumah Bu Indah akan memberikan kalian tugas tambahan agar kalian lebih bisa memahami zakat, tentang materi zakat ini. Dan jangan lupa juga kalau minggu depan kita akan belajar tentang wakaf. Saya harap, Bu Indah harap kalian mencari informasi terlebih dahulu agar minggu depan kita sudah nyambung dengan pelajaran yang akan kita pelajari, gitu ya. Terima kasih anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Bu Indah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.